Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara subscriber Kanggo TV di mana berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini Kanggo TV akan melaksanakan kegiatan pelatihan kader Posyandu dan RKPDS Desa Kemiang Sari tahun anggaran tahun 2023. Pada itu ikuti terus channel Kanggo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. RT 02 03 04 05 RT 05 ada 06 07 RT 04 RT 05. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada yang hormat Bapak Uherni selaku guru besar yang saya hormati, kepada yang hormat Bapak Camat Roya yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Sepat Cahyadi, dan juga dari Kasih PP Bapak Salim, kepada yang hormat Ketua PPD beserta anggotanya, kepada yang hormat Ketua LPM beserta anggota, dan kepada yang hormat Ketua Karang Taruna beserta anggota, dan Ketua MUI beserta anggota, dan yang saya banggakan seluruh aparatur pemerintah Desa Kemiang Sari, dan juga yang saya banggakan ibu-ibu PKK Desa Kemiang Sari dan juga kader-kader Posyandu se-Desa Kemiang Sari. Pertama-tama, mana kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di aula kantor Desa Kemiang Sari semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan dan leader dan besar kita yang Muhammad SAW, berikutlah pengikut dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti. Baiklah, untuk membersihkan waktu, kami sebagai pembawa acara akan bacakan susunan acara demi acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, dan acara yang ketiga mukadimah arahan RKPDS anggaran 2024 yang berdasarkan dari RPJMD 2021 sampai 2027. Dan yang terakhir yaitu sambutan-sambutan sekaligus diiringi dengan atau doa. Baiklah, untuk acara yang pertama, acara pembukaan, mari kita sama-sama dibuka dengan bacaan basmalah. Dan untuk acara yang kedua menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Mai. Kepadanya kami persilakan dan mohon hadirin untuk berdiri semua.
ini sebelumnya sudah kita melakukan perblok sedesa Temyang Sari yang dipimpin oleh Bapak Tamino selaku Ketua BPD Desa Temyang Sari. Dan pada waktu itu menghasilkan beberapa hal yang perlu dibangun sedesa Temyang Sari. Dan perlu kita ketahui juga bahwa di anggaran tahun 2023 kami pemerintah desa Temyang Sari sudah membangun. Adapun pembangunan tersebut yaitu DD tahap 1 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 yaitu Jalan Blok Bangun Gang Masjid atau BPST Sahid dengan panjang 124 meter, lebar 3 meter dan tinggi 0,15 meter. Kalau 0,15 meter, dan dari Slipa yaitu jembatan Talun Kembang. Jembatan Talun Kembang dibangun pada 9 Juni 2023 dan masih dari tahap 1. Alhamdulillah juga bahwa Temyang Sari menganggarkan jalan usaha tani yang dialokasikan oleh Bapak Guru kita dan disepakati oleh DPD Desa Temyang Sari itu di Sawah Gede Pak dengan panjang 600 meter, lebar 3 meter dan tinggi 0,15 cm. Itu dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023. Itu bersumber dari banpres non reguler. Alhamdulillah Pak, kita juga mendapatkan non reguler dengan nominal 500 juta dialokasikan di blok Kedung Kelayu dengan panjang 587 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,15 cm. Nah, kita menginjak ke DD tahap 2 yang kemarin sudah kita bangun Pak sesuai dengan rencana dan sesuai dengan arahan Bapak Guru. Kami selaku kepala administrasian sudah membangun di antaranya itu refinik dari jembatan Cipungang sampai jembatan Cipondak dengan panjang 437,8 meter. Terus di blok Sari Mulia depan rumah Bapak Taliman sampai Bapak Isma Sari Mulia dengan panjang 148,5 meter. Terus di perbatasan di blok Talun Kembang sampai Dinah Talun Kembang dengan panjang 209 meter. Jumlah total panjang 795,5 meter. Itu Pak perlu kita ketahui. Dan masih nanti di DD tahap 3 insya Allah itu akan dilaksanakan di bulan 11. Dan perlu kita ketahui dari RKJDes, silakan Mas Heri. Dan juga rencana dari seluruh Raksabmi sedesa Temyang Sari yang dipimpin oleh Kang Ferry, Pak Darmin, Pak Rahmin dan juga Pak Endi, sehingga menghasilkan seluruh itu sudah terhitung semua Pak, dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, insya Allah dari seluruh dari seluruh ujung timur sampai ujung barat ini, nah rencana dari kepemerintahan Bapak Muhyiddin di periode 2 ini keinginannya di semua lingkungan tahun 2026 ini selesai Pak. Sekali lagi untuk pembangunan di seluruh lokasi dari Temyang Sari, mohon dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu agar apa yang dicita-citakan oleh Bapak Guru kita ini bisa tercapai. Dan
kerja pemerintah desa itu pasti kondisional Pak. Karena apa? Tahun 2021 jadi bertahap. Mohon untuk seluruh masyarakat desa Temiang Sari bersabar. Karena tadi apa yang saya katakan, keinginan Bapak Burhanuddin tahun 2026 semua pembangunan di lingkungan itu selesai. Amin. Dan juga perlu Bapak-Bapak ketahui bahwasanya untuk saat-saat ini kita selaku pemerintah desa dengan dasar arahan dari Bapak Burhanuddin selalu mengedepankan pembangunan dan juga mengedepankan mutu kualitas pembangunan. Dan saya mohon dari seluruh lembaga, elemen masyarakat dan juga lembaga seperti Karang Taruna minta dukungan sepenuhnya agar apa yang dicita-citakan oleh Bapak Burhanuddin betul-betul tercapai. Apalagi bahwasanya dari periode awal Bapak Burhanuddin menginginkan Pak bahwa Temiang Sari punya akses sendiri. Akses utama Temiang Sari itu meliputi dari Blok Bukit Citung sampai Cipondan. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini apa yang disediakan oleh Bapak Burhanuddin punya akses sendiri bisa tercapai dengan cepat dan sempurna. Itu harapan kami selaku Sekdes Desa Temiang Sari. Adapun nanti Pak untuk pengajuan-pengajuan mungkin untuk pembangunan cukup Pak, mungkin saya butuh pengajuan dari Karang Taruna. Karena dari Karang Taruna ini kedepannya mau kemana, mau diapakan. Jangan sampai saya selaku kepala administrasi merasa kecewa kepada Karang Taruna. Buat bahwa desa Temiang Sari ini maju, buat bahwa desa Temiang Sari ini bangga kepada seluruh pemuda desa Temiang Sari. Karena apa? Maju mundurnya desa Temiang Sari ada di tangan pemuda. Adalah yang menentukan arah kemana desa Temiang Sari ini. Hidup Karang Taruna. Sambutan yang pertama kepada Bapak Burhanuddin selaku Gubernur Desa Temiang Sari, kami persilakan dengan segala hormat. Jenuh Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pembukaan siang hari ini kita bisa berkumpul di Temiang Sari dalam rangka acara musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa KPDS tahun anggaran tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Camat Nabi Wakil Bapak Sekat Haryadi, yang saya hormati Ketua DPD dan anggota, yang saya hormati juga Ketua LPM beserta anggota, dan yang saya hormati Pak Pemerintah Desa Temiang Sari dari tingkat RT sampai Juris. Yang saya hormati juga ibu-ibu tim penggerak PKK yang langsung dipimpin oleh Ibu Guru Siti Aisyah Kepuntangan. Yang saya hormati juga kader pos Yadusel Temiang Sari. Yang saya hormati juga Ibu Desa juga berhadir karena pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama penyusunan KPDS tahun anggaran tahun 2024 dan pelatihan kader posyandu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang di aula kantor Kepala Desa Temiang Sari. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah nawaitunya bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sholawat dan salam marilah kita surahkan kepada Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya benjang beliau berkiamat nanti. Amin. Amin. Ya Allah.
waktu, yaitu rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Ya Bu ya, sambil jalan-jalan. Kenapa yang namanya KPDS ini rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran tahun 2024. Kami sebagai pimpinan ini untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun, apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah desa atas dasar musyawarah musyawarah dusun yang dipimpin langsung oleh ketua BPD beserta anggotanya sambil terkait pembangunan tahun anggaran tahun 2024. Atas dasar musyawarah nanti seperti musyawarah di lingkungan atau di blok masing-masing yang dihadiri oleh BPD dengan tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda. Di situ dimasukkan menjadi KPDS oleh pemerintah desa. Bukan semata-mata kami selaku pimpinan, selaku guru yang berhak untuk menunjuk langsung terkait pembangunan yang ada di desa Kejangsari. Ya Pak ya, supaya paham. Kenapa di sini diadakan musyawarah terkait tentang masalah pembangunan yang mendatang? Mungkin di acara ini ada dua agenda. Yang pertama, musyawarah desa terkait penyusunan rencana kerja pemerintah desa KPDS tahun anggaran tahun 2024. Bagaimana kiprah dari pemerintah desa ini beserta anggotanya dengan aparatur pemerintah desanya? Maka kami sebagai pemerintah desa Kejangsari besar harapan kami, Pak Soli dan Bapak-bapak semuanya, sehingga masyarakat desa Kejangsari bisa merasakan pembangunan itu dari anggaran-anggaran yang ada di pemerintah desa. Coba ya, ini seperti itu. Desa ini tergantung para pemuda. Maju mundurnya desa Kejangsari ini tergantung para pemuda, yang muda yang berkarya. Tepuk tangan. Kami bangga, ya. Kami bangga pada seluruh masyarakat desa Kejangsari yang sudah membantu pembangunan perencanaan pembangunan dari pemerintah desa dari ujung barat sampai ujung timur. Ya Pak, Ibu ya. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa merasakan semuanya pembangunan infrastruktur. Kenapa Pak Guru sebagai pimpinan mengutamakan infrastruktur? Karena maju mundurnya perekonomian yang dari desa Kejangsari ini tergantung infrastruktur. Harga kali mahal, kalau infrastrukturnya bagus mungkin bisa. Kalau jalannya jelek Pak Bu, ini menghambat terkait tentang masalah perekonomian yang ada di desa Kejangsari yang tercinta ini. Mudah-mudahan peraturan pemerintah desa dan tim PKK yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami dan keluarga dan masyarakat khusus untuk Kejangsari dan masyarakat Kejangsari selalu diberikan kesehatan. Karena nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat. Ya, sehebat apapun orang tersebut, sebanyak kekayaan orang tersebut, kalau nggak sehat itu, ya mohon maaf, nggak enak Pak Bu. Tetap kalau orang sakit ingatkan kalau Gusti Allah. Dibang orang perkara ingatkan Gusti Allah. Orang sakit baru orang kesusahan. Dan makanya mudah-mudahan aparatur pemerintah desa Kejangsari yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya masyarakat desa Kejangsari, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Itu bisa kami. Mudah-mudahan sehat sekali depan ini, sehat Pak Gubernur, Bapak Salim, Bapak Saudara, Ibu Daneti. Kami bangga dengan Ibu Daneti karena beliau adalah pejuang kesehatan untuk desa Kejangsari yang perlu terkait dengan karena tanpa beliau generasi anak kita tidak mungkin terpantau oleh beliau terkait dengan masalah kesehatannya Pak Bu. Dan selalu berpanjangan tangan beliau ini langsung pimpinan semua tim penggerak PKK Ibu Siti Aisyah Syarikat. Tepuk tangan untuk beliau. Ini untuk para kader-kader posyandu ini, makanya kenapa Bapak ini mengatakan ada posyandu berjuang kesehatan anak balita untuk masa depan generasi kita yang akan mendatang. Karena pemerintahan kita ini regenerasi Pak Bu, tidak mungkin selamanya Pak Bu menjadi kubu. Ya, tidak mungkin. Mungkin generasi-generasi sama itu tidak mungkin. Ya, karena segala sesuatu hakikat Allah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi ya, saya jadi pemimpin di desa Kejangsari ini bukan karena Allah, siapa lagi? Ya, dari tahun 2015 dipercaya sampai detik sekarang dan begitu depannya.
mudah-mudahan pada musyawarah hari ini dibuka oleh Bapak Juru Tulis diawali dengan Bismillah. Mudah-mudahan musyawarah rencana kerja pemerintah desa KPDS tahun 2024 ini kami buka dengan secara resmi. Kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan seperti apapun. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kami dan harapan masyarakat desa Kamiang Sari. Karena di sini pun ada agenda-agenda melalui fokus ini. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari semenjak periode kedua ini, sifat kami sebagai pemimpin desa Kamiang Sari yang periode ini, silakan tinggal lihat di channel Kangku TV. Ini sangat-sangat kecewa sekali kepada seluruh masyarakat, ya, karena pembangunan yang ada di desa Kamiang Sari ini melalui bukan secara tertulis saja, bukan secara foto saja, akan tetapi melalui channel Kangku TV, supaya bentuk transparansi kami sebagai pimpinan kepada masyarakat, itu pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, khusus masyarakat Kamiang Sari, supaya tahu semuanya apa saja yang dibangun. Makanya lihat di YouTube Kangku TV, channel Kangku TV. Ya, terima kasih kepada kru Kangku TV, Mas Irfan yang sudah kreatif terkait tentang masalah pembangunan yang ada di desa Kamiang Sari. Terima kasih banyak. Tinggal dilihat HP-nya, lihat ketik Kangku TV, itu ada semuanya Pak Bu. Ya, dukung channel Kangku TV karena Kangku TV ini TV-nya desa Kamiang Sari terkait pembangunan sosial, budaya dan sebagainya. Ini semuanya ada Pak Bu. Untuk pertanggungjawaban kami sebagai pimpinan kepada pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat, ini semuanya ada. Ya, bukan secara SPJ saja, bukan, kita bentuk hidupnya pun ada. Ini untuk kenang-kenang kita nanti, Pak Bu, ya. Apa tadi yang dikatakan oleh Pak Bu itu regenerasi, Pak Bu. Tidak selamanya Pak Bu jadi guru, setidaknya ada kenang-kenangan apa saja yang diperbuat oleh Guru Khairul ini dari tahun 2015 sampai tahun 2027. Apa saja yang dibangun oleh Pak Bu Khairul ini. Nanti ini ada Pak Bu, ini tinggal lihat saja, ya, supaya dibentuk transparansi kami kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kami bukan secara tertulis saja, akan tapi bentuk gambar hidup pun ada. Tepuk tangan untuk Kangku TV. Ya, mungkin banyak terkait pembangunan yang ada di Kamiang Sari. Begitu saja yang bisa kami sampaikan, karena waktu ada dua agenda Pak Bu, yang kalau megang ini sampai 1 jam 2 jam lagi Pak Bu mampu. Tapi karena ada dua agenda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak sesuai berarti bapak-bapak ibu-ibu, kami manusia biasa, tidak luput salah dosa. Dari kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad selaku Guru Desa Kamiang Sari yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang diarahkan oleh Bapak Bu ini bisa membawa Kamiang Sari lebih bersih lagi, bisa membawa Kamiang Sari lebih ada lagi, bisa membawa Kamiang Sari lebih harum lagi di kancah desa sedesa Indramayu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya, sebelum sambutan selanjutnya kepada Pak Bendahara, selebaran dikasih kepada kawan taruna. Ketua kawan taruna coba depan agar desa Kamiang Sari ini lebih maju lagi mengenai kepentingan masing-masing, baik kepentingan mungkin kepentingan BPD di desa Kamiang Sari. Nah, untuk ibu-ibu PKK, untuk ibu kader posyandu, dan juga dari kesehatan, silakan beri pemasukan untuk kami selaku, ya, kita singkat Pak kami. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak Ramil SPD selaku Ketua BPD, kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 19 September 2023, kita mengadakan acara penyusunan RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa Kamiang Sari, yang dihadiri semua lini
semua tokoh seluruh Desa Tegansari. Yang terhormat Bapak Bu Desa Tegansari, dan yang kami hormati pula Bapak Sekmat yang hadir pada kesempatan hari ini, Kasih PMD Kecamatan Roya, Ibu PKK, ketua dan jajarannya, terus ketua LPM beserta anggota, seluruh perangkat desa yang hadir pada kesempatan hari ini, ketua RT, kader Posyandu, ketua Karang Taruna, dan segenap anggota PPD, serta hadir pula PLD Desa Tegansari dan bidan desa yang ada di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasanya hari ini adalah rencananya adalah musyawarah tentang RKPDes. Mohon disimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Uwis tentang lembaran itu. Mohon juga bukan kritik dan saran saja, itu sebagai usulan dari masing-masing lini atau lembaga yang ada di Desa Tegansari untuk diusulkan sebelum menjadi APBD ataupun Perdes. Dan kalau boleh tahu nih pada kesempatan hari ini, berapa sekarang insentif untuk kader posyandu per bulannya? Berapa Bu? 50.000 per bulan. Alhamdulillah ya, sudah ada peningkatan. Sudah naik berapa ratus persen dari yang semula 5.000, 10.000 yang pernah saya jabat menjadi kader posyandu, dan sekarang sudah 50.000. Nah ini juga mesti diusulkan. Barangkali dengan 50.000 dipotong pajak dan lain sebagainya berkurang Bu. Saya kira untuk beli bedak warga, listrik warga, nah itu sangat kurang sekali. Dan saya pernah melihat Bu, ketika ada pelayanan di posyandu, ada mereka yang menggunakan bedaknya yang mungkin harganya di bawah standar. Nah itu semuanya luntur. Nah, saya merasa tergiur gitu ya, sebagai kader posyandu, sebagai pelayan kepada ibu dan anak untuk melayani kesehatan, tapi bedaknya luntur dan merah lipstiknya kemana-mana. Itu menunjukkan itu harganya di bawah standar. Nah mohon diusulkan pada kesempatan hari ini, barangkali pengen nambah, bangga. Mumpung belum menjadi APBDes. Begitu juga dengan lembaga lain seperti Karang Taruna, LPM, MUI ya barangkali, atau mungkin Bapak RT dengan gaji sekian, gaji siltap dan dari bantuan pemerintah merasa kurang, mohon diusulkan. Sekedar usulan, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi catatan. Apa ini? Namanya juga rencana kerja pemerintahan desa. Barangkali terkabul, barangkali ada rezeki di atas, atau ada aturan-aturan mungkin dari yang lain, dari menteri siapa dan menteri siapa, ini dibebaskan usulannya. Jadi tidak hanya tadi dengan 50.000 per bulan seorang kader posyandu, saya lihat cantik-cantik, tapi ketika bedahnya luntur juga saya merasa gak enak gitu melihatnya, ya. Terus mari kita lihat evaluasi di kepemerintahan desa yang dahulu, artinya pembangunan. Memang apa yang disampaikan Pak Ulisyanto bahwasanya di masa kerja kepemerintahan Pak Bu Heri ini pengennya semuanya jalan tuntas. Namun memang di tahun-tahun kemarin beberapa tahun terhambat dengan adanya yang namanya corona. Ini yang membuat saya juga mengkel dan jengkel. Gara-gara corona akhirnya terhambat pembangunan. Seharusnya sudah selesai, hampir selesai lah. Berapa puluh persen lagi, berapa persen lagi yang harus dibangun, kenyataannya hancur hanya gara-gara namanya corona. Itu yang mengecewakan. Dan selaku BPD dan sekaligus kemarin sebagai ketua lembaga di pendidikan anak usia dini, pada hari ini pula kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Kubu bersama dengan Ibu Kubu selaku Bunda PAUD. Ketika pejabat yang lain tidak bisa hadir, alhamdulillah Pak Kubu bersama Bunda PAUD Desa Tegansari hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah masyarakat dalam acara hari ulang tahun di PAUD. Mungkin itu saja sekedar pembukaan.
bahwasanya silakan apa yang tadi disampaikan lembaran walaupun hanya selembar kertas, mohon disampaikan segala saran maupun usulan yang baik Bapak dan Ibu yang akan mengusulkan dalam musyawarah hari ini sebagai RKPDes sebelum terbentuknya nanti menjadi APBDes. Itu ya. Terima kasih. Sekian dari kami, atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutannya karena perlu kita ketahui bahwa pemerintah Desa Temiang Sari melaksanakan kegiatan setiap tahunnya di 4 bidang. Pertama, bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang kemasyarakatan. Dan yang ketiga, bidang pemberdayaan. Dan yang terakhir, bidang pembangunan. Kenapa? Dari awal kamu berdua saya mengutamakan bidang pembangunan karena Bapak Uhir itu harus akan pembangunan. Bagaimana caranya Desa Temiang Sari ini betul-betul pembangunannya merata dan bisa diselesaikan di era Bapak Uhir yang kedua ini. Dan silakan untuk dikumpulkan apa yang tadi sudah dikasih selebaran. Bapak Jokowi. Transport ibu hamil. Kenapa? Kemungkinan besar mengapa Ibu Widareti menginginkan ada transport untuk ibu hamil? Karena resikonya tinggi, Pak. Kadang-kadang bagi ibu hamil yang betul-betul ekonominya itu kurang, Pak, mungkin bisa dibantu oleh desa. Dan insya Allah ini akan mendorong dengan DPRD dan juga kita tidak terlepas, Pak. Ketika kita membuat APBDes, anggaran belanja desa itu tidak terlepas dari aturan daripada Kemendagri, Kemendes dan juga aturan dari pemerintah Indramayu dan juga pemerintah gubernur, pemerintah provinsi. Karena apa? Kita harus tunduk dari aturan pemerintah pusat karena dana desa, contoh dana desa yang memberikan itu dari pusat, Pak. Jadi apapun resikonya pusat, contoh ketika kita ingin membangun gedung desa Temiang Sari, secara aturan itu tidak boleh, itu harus swadaya. Kenapa? Pada tahun 2015 ini gedung kantor desa Temiang Sari itu bisa direalisasikan karena itu betul-betul pure keinginan Puru dengan masyarakatnya karena sangat urgent. Pada akhirnya pada tahun 2015 itu masih masa transisi aturan Undang-Undang Nomor 6. Karena apa? Waktu itu masa transisi munculnya Undang-Undang Nomor 6 itu tahun 2014. Dan penyaluran dana desa pertama atau perdana itu pada tahun 2015. Maka aturan tersebut masih bisa digoyang-goyang. Tapi untuk saat ini, mohon maaf Ibu, untuk saat ini untuk pembuatan gedung dari pusat itu tidak diperkenankan. Kalau bisa swadaya masyarakat. Tapi saya rasa untuk saat ini swadaya masyarakat kemungkinan besar sangat kurang. Sangat kurang. Dan juga dari bidang desa juga menginginkan adanya lomba posyandu tingkat desa. Berarti dari bidang kesehatan Perpos itu menginginkan bagaimana kira-kira saling terbaik itu ya. Pada akhirnya membuat semangat mungkin Pak Bu ini harus membuat Pak Bu. Dari ke-11 pos ini mana yang terbaik? Itu dari bidang kesehatan itu untuk mengunggah ya, itu untuk mengunggah rasa solid dan juga rasa memiliki bahwa pos ini punya kita, pos yang ini punya kita, dan bagaimana caranya bahwa masyarakat desa Temiang Sari ini kesehatannya lebih terjamin. Karena apa? Karena semangatnya pejuang-pejuang kesehatan ini. Tepuk tangan untuk pejuang kesehatan.
Terus ini dari Karang Taruna Pak Bu. Keinginan Karang Taruna yaitu untuk kedepannya yaitu fasilitas olahraga di berbagai aspek antara bola voli, sepak bola dan juga lain-lain. Karena tahun 2022 bahwasanya pemerintah desa itu sudah memberikan mungkin sudah usang. Jadi butuh penyegaran dari Karang Taruna, butuh penyegaran untuk kelengkapan di bidang olahraga. Begini saja, dan tambahan selanjutnya itu PPD yang ada di lapangan. Nah, ini dari BPD. BPD ingin memiliki kantor sendiri, Pak Uwo. Tepuk tangan untuk BPD. Terus kenaikan tunjangan BPD, sarana dan prasarana BPD, terus mohon pinjaman dari aset desa atau dari tanah Titisara. Maka kita juga melaksanakan sesuai dengan aturan bahwa pamong desa mendapatkan pokok, berarti BPD pengen Titisara. Itu tidak diperbolehkan, Pak. Secara aturan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau pokok betul itu kemenangan daripada Kuhu dengan pamongnya. Tapi untuk Titisara, nah itu boleh, Pak. Kita mengambil seumpama contoh pembuatan kantor BPD dari Titisara, pembuatan gedung posyandu itu dari Titisara, itu boleh. Itu boleh. Kalau dari DD, kalau dari ADD boleh, tapi tenang cinta kalau pamong, kalau misalnya BPD, RTL, kagak, Pak. Kagak. Nah, jadi insya ini akan kembali dengan BPD. Nanti kita adakan tim khusus antara pemerintah desa dengan BPD. Tapi tetap, Pak, keputusan ada di pimpinan kita selaku pimpinan juga, yaitu Bapak Uwo Hairi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dari usulan dari BPD, Pak. Sebenarnya aset-aset yang saya ini banyak sekali, Pak. Tetapi dari awal kami menjabat di periode pertama, jujur Kemiang Sari ini kaya raya, ya. Kemiang Sari ini kaya raya, Pak. Karena asetnya banyak, akan tetapi kita tidak bisa memiliki. Makanya nanti Pak Ketua BPD ya dengan anggotanya akan kita merapat, Pak, dengan kami secara internal dan rapat tertutup terkait membahas aset-aset yang ada di desa Kemiang Sari. Karena selama ini dari tahun menjabat sampai detik ini, dari tahun 2023 ini sampai hari ini, nah, masih harus kita berbicara kembali, ya. BPD makanya butuh ketegasan dari kami selaku pimpinan dan ketua BPD. Karena bagaimanapun juga BPD ini akan mitra kami. Kayak sebenarnya desa Kemiang Sari ini kaya raya, tetapi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait tentang masalah aset-aset yang ada di desa Kemiang Sari ini. Ya, makanya saya mohon coba BPD dari berapa? Coba, Pak. BPD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu bukan lagi 7, ya. Ini perlu, Pak. Sehingga BPD itu aja lemah kemek, kan? Kayak bubunya cuma dia. Ya, ini menyangkut hak dan kewajiban. Awas jangan untuk haknya saja, tetapi kewajiban pun harus ditunaikan, Pak Pur. Ya, awas, hak ya hak, ya. Akan tetapi kewajibannya harus ditunaikan. Jangan menuntut hak, akan tetapi kewajibannya tidak ditunaikan. Ya Pak Ibu, ya. Pada kesempatan musyawarah ini yang mengingatkan kepada seluruh anggota BPD dengan ketuanya agar merapat. Ya, nanti kapan diagendakan silakan kepada ketua BPD Pak Tamino dengan anggotanya. Karena ini kebanyakan anggota BPD ini kebanyakan para pegawai juga, Pak Bu. Ya, ada yang di puskesmas dan lain sebagainya.
Ya, ini bersarapan kami berbeda dengan anggotanya tidak rapat internal terkait masalah aset-aset yang ada di desa Pemiang Sari. Tidak di pemerintah, jangan sampai kalah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu saja. Terima kasih. Dan juga usulan dari Ibu PKK bahwasanya Ibu PKK sama seperti yang lain, yaitu ingin punya fasilitas dan juga gedung Pak, dan juga ingin kenaikan honor ya Bu. Tepuk tangan untuk Ibu PKK yang selalu eksis membantu apapun pemerintah desa agar desa Pemiang Sari ini lebih maju lagi. Siapa lagi kalau bukan berkat doa istri kita. Bagaimana caranya desa Pemiang Sari ini lebih maju? Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu PKK. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak Samad yang diwakili oleh Bapak Sekmat Cahyani, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gubernur Nurdin, Bu Sari, yang saya hormati Ketua KPD, Ketua APM, yang saya hormati para perangkat desa, yang saya hormati Ketua Desa Sekalian, anggotanya, para peserta, para masyarakat. Pada dasarnya mungkin tadi sudah dibahas dan sudah habis mungkin materinya ya. Kalau Pak Ulu dan Pak BPD, tapi pada kami dari pihak kecamatan terima kasih banyak karena dalam melaksanakan RKPD yang selalu turun ya, kita jadwalkan sekitar bulan-bulan Juli Maret kita dari Pak Sekda, tapi tidak mengurangi kenikmatan dari pelaksana. Dan nanti kita mungkin kami minta berita acara Pak Polis, berita acara hasil musyawarah desa dari sini, dimana nanti saya juga sekali menantang Pak Polis, bisa enggak BPDS-nya di tahun 2023 ini untuk tahun 2024-nya jangan olok lagi ya, mohon ya sebagai ini kan yang paling kembali kan, yang paling bagus kan untuk Desa Sari Pro. Biasanya kan bulan April nih, April Maret itu APBDes-nya. Sekarang saja sebelum akhir tahun ini APBDes seluruh desa di Kecamatan Bali sudah selesai dan di rancangan ya Pak. Ya, yang perkiraan aja. Ya walaupun dulu tapi enggak ya kasarnya ya nanti kita ada pertemuan ya, walaupun ini kan sudah terjadi kejadian rencananya, silakan disusun prioritasnya. Tadi mungkin Pak Gubernur tahu lah yang mana gorong-gorongnya yang belum selesai, gampiangnya. Tapi Pak, yang pihak posisi di posisi jatuh Pak. Posisi enggak alhamdulillah itu dia takutnya kayak tadi kemarin final blok apa tuh sampai tembus ke kabupaten sampai viral sedikit itu blok ini karena dulu katanya tidak menurut Pak Gubernur jadi lewat gitu loh, tapi alhamdulillah tidak terjadi gitu. Ya itu makanya mohon untuk itu di yang akomodir ya Pak, supaya tidak ada hal-hal yang menyedihkan. Saya kira cukup, mungkin terima kasih, selamat dan sukses mengikuti KPBS tahun 2024 Desa Pemiang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung jawab ya. Tadi apa yang dikatakan oleh beliau, Pak Bu langsung ditanya bisik-bisik terkait masalah oposisi. Saya katakan bagi kami kalau sudah terpilih ini tidak ada yang namanya oposisi lah. Ya. Bagaimanapun juga ini masyarakat kami semuanya dari ujung timur, ujung barat, utara sampai selatan ini perlu pelayanan kami. Yang namanya kompetisi pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kami untuk memimpin Desa Pemiang Sari yang tercinta ini. Kenapa saya selalu mengatakan Desa Pemiang Sari yang tercinta atas dasar cinta Pak. Ya. Cintanya siapa? Cintanya terhadap masyarakatnya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya oposisian karena kami sudah terpilih dimanapun juga, karena di situ sudah ada regulasinya Pak.
tahapannya, ya. Mungkin dari salah satu blog, ya, yang mengunggah di akun Facebook, ya, di media sosial terkait tentang masalah pembangunan. Paku ini tidak tebak pilih, Pak Yabu ya. Apa yang dikatakan oleh Pak tadi, Pak Haji Cahyadi sebagai sekjen Proya yang bisik-bisik terhadap kami yang oposisi katanya. Saya katakan sudah nggak ada yang namanya oposisian, Pak. Nggak ada yang namanya oposisian. Karena bagaimanapun juga kami sudah terpilih, ya, ini jabatan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala masih mempercayakan kepada kami untuk memimpin Desa Temiang Sari. Makanya kami sebagai pimpinan punya wacana, punya planning untuk ke depan, insya Allah untuk jalan lingkungan tahun 2025 akhir ini selesai semuanya. Karena kami sebagai pimpinan juga punya planning, Pak, ya. Karena saya punya planning sendiri dari awal. Cita-cita saya cuma 3 untuk memimpin Desa Temiang Sari yang tercinta ini. Yang pertama, perlu Bapak ketahui dan Ibu ketahui yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, pada ini langsung disiarkan langsung oleh channel Kampung TV supaya masyarakat Desa Temiang Sari ini tahu. Yang pertama ini kami tujuannya 1 untuk membangun kantor kepala desa ini. Alhamdulillah sudah direalisasi. Kami memberanikan diri, Pak. Pada waktu itu Kecamatan Proya ada 3 desa yang ingin bangun kantor balai desa. Pertama Desa Temiang Sari, kedua Tanjung Kerta, dan ketiga itu adalah Temiang. Apa Bu? Saya memberanikan diri, ya. Karena masih apa? Masih aturannya belum bagus. Saya memberanikan diri dengan desa atas dasar musyawarah dengan masyarakat sehingga kantor balai desa ini bisa semegah ini dan semewah ini. Bapak Ibu ya. Tanpa kami memberanikan diri sebagai pimpinan tidak mungkin terwujud kantor balai desa seperti ini, Pak Bu. Mungkin sudah ambruk, ya. Dulu ini masih belum bagus, Pak Bu, aturannya, ya. Makanya resiko Pak Bu waktu itu dilaporkan oleh oposisi kami, orang yang tidak suka dengan kami sehingga kami diperiksa oleh tindak pidana korupsi oleh Tipikor bahwa Bu Herudin korupsi. Alhamdulillah, Pak Bu masih di depan kalian, masih bisa memimpin Desa Temiang Sari yang tercinta ini. Atas doa dari masyarakat Desa Temiang Sari, kami bisa berdiri di sini masih sehat walafiat, sehingga kami masih bisa dipilih kembali, masih dipercaya oleh masyarakat Desa Temiang Sari yang tercinta. Ya Bu ya. Ini. Dan yang kedua, kami karena mayoritas masyarakat Desa Temiang Sari adalah pertanian, para petani 99,sekian% mayoritas kita petani, makanya besar harapan kami sebagai pimpinan terkait masalah pengairan, kami bangun bendungan Brawijaya. Sudah saya bangun, Pak Bu, sudah, ya. Untuk periode yang kedua ini, karena 3 yang belum kami tersampaikan ini ingin menembuskan karena Desa Temiang Sari ini ingin mempunyai jalan akses sendiri antara Temiang Blok, Temiang Buyut sampai Cikonda. Makanya kami sekarang ini untuk agenda kami ini supaya barang bisa menyambung ke timur ini tanpa melalui akses desa lain. Makanya kami sedang berjalan. Insya Allah tahun 2025 akhir ini selesai semuanya pembangunan yang ada di desa Temiang Sari. Training Pak untuk memikirkan masyarakat kami. Karena kami tadi katakan terkait masalah perekonomian, pergerakan perekonomian ini yang ada di Desa Temiang Sari tergantung infrastruktur. Ya Bu ya. Nah, ini besar harapan kami. Mohon maaf Pak Sekmat, nggak ada oposisian. Karena di benak kami, di otak kami ini yang saya pikirkan ini adalah nasib masyarakat Desa Temiang Sari yang tercinta ini. Kenapa? Kami katakan yang namanya jadi seorang guru, jadi seorang pemimpin tidak selamanya Bu, sampai mati tidak mungkin. Karena step-by-step regulasinya itu akan sudah ada, Pak Bu ya. Makanya saya katakan generasi kami ini, saya bangga dengan generasi pemuda yang akan datang, yang berkompeten untuk memimpin Desa Temiang Sari yang tercinta ini. Ya, makanya kami butuh tangan-tangan pemuda yang kreatif untuk menggantikan saya suatu saat nanti kami sudah bosan dalam pemerintahan ini. Ya Bu ya, itu besar harapan kami. Kalau tahu masyarakat atau lingkungan yang belum dibangun, insya Allah Pak Bu kami akan sentuh semuanya. Karena yang namanya bangunan infrastruktur terkait tentang masalah anggaran. Makanya kami selaku Desa Temiang Sari, saya tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan dari masyarakat, ya. Akan tetapi kami butuh kerja dan kerja. Ya Bu ya, itu yang besar harapan kami sebagai pimpinan. Makanya insya Allah
atau untuk masyarakat Blok Surapetung ini khususnya nih, untuk Surapetung PRT, kami sudah berbicara kepada masyarakat Blok Surapetung atau ini Facebook yang sudah beredar terkait tentang masalah Blok Surapetung ini. Mohon maaf apa yang dikatakan oleh Pak Sekma tadi yang sudah viral. Kami selaku pimpinan tidak memikirkan untuk saat ini, akan tetapi memikirkan masa depan masyarakat kami. Kami ingin Pak Bu, mohon maaf, jalan yang sudah sempit keinginan kami untuk diperlebar. Itu teguran dari kami sendiri yang turun Pak Bu, untuk khusus Blok Surapetung. Jangan sampai yang kami pikirkan itu untuk ke depan Pak Bu, tolong untuk diperlebar. Tapi kami sudah sepakat dengan masyarakat yang sudah datang kepada kami ya, untuk Blok Surapetung Anggulis catat untuk kemasukan anggaran 2 meter saja. Itu kesepakatan dari masyarakat. Saya minta kepada masyarakat untuk 2,5 meter. Akan tetapi sampai detik ini pun masyarakat Blok Surapetung ini tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kami sebagai pimpinan karena sudah sosialisasi dengan masyarakat langsung Pak ketemu bertatap muka dengan masyarakat Blok Surapetung ini susah sekali untuk memikirkan masa depan. Kami sudah sepakat menulis untuk dimasukkan anggaran udah bangunannya 2 meter aja sesuai dengan jalan yang terjadi di Blok Surapetung ya. Keinginan kami sebagai pimpinan pengennya Pak Umar kira-kira ambang, karena yang dipikirkan bukan untuk saat ini saja Pak, untuk ke depan yang kami pikirkan. Jalannya ambang enak dewe, tapi masyarakatnya susah sekali untuk meminta sebelah kanan kiri 25 cm, kirinya 25 cm, nambah setengah meter beda angel ya Allah bilang Pak. Benar nggak PT? Ya, ada PT-nya, ada BPD-nya di sana Pak Bu. Ini kenyataannya seperti itu. Langsung berbicara Pak Bekal, silakan sosialisasikan kepada masyarakat. Jawabnya apa? Ini uang negara bukan untuk main-main Pak Bu. Dari masyarakat Surapetung apa bahasanya Pak? Sing rong meter ya rong meter, icor sih Pak Bu. Sing 3 meter ya, iya kayak kucing bayian. Ini uang negara Pak Bu. Sing setengah meter ya icor setengah meter. Ini pengertian pengalaman masyarakat ini tidak paham Pak Bu. Ya, masyarakat harus paham. Mana kapasitas pemerintah desa, mana kapasitas Pemda itu. Jalan PU saja seketika rusak. Ini Pak Bu. Jalan PU saja yang bukan wewenang kami dari pemerintah desa, dasar umumnya suara benar. Nah, bulannya alhamdulillah seneng dari guru, gampang ganti dosane, gampang ganti amalnya. Ya, karena apa? Selalu dihujat. Saya suka dengan hujatan. Mudah-mudahan kesabaran kita seperti mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkiprah pun juga waktu itu pun juga sedikit terkait tentang masalah agama, karena aku punya anak Khairuddin di pintu agama itu bagus ya agama Pak. Amin. Tidaknya mengikuti jejak akhlak beliau sabar. Ya, sudah tidak dihujat ini itu, makanya Pak Kubu saya tidak butuh pujian dan sanjungan dari masyarakat, akan tetapi yang saya butuhkan itu sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa? Beda pandangan antara pandangan Tuhan dengan pandangan manusia. Ya, kenapa? Sehebat apapun kami sebagai pimpinan, 1000 kebaikan, ya, 1000 kebaikan dengan 1 kejelekan, hilang 40 kebaikan tersebut jadi kejelekan. Akan tetapi pandangan Tuhan, 1000 kejelekan ditambah 1 kebaikan jadi kebaikan semuanya. Makanya saya tidak butuh sanjungan dari manusia dan pujian dari manusia, akan tetapi butuh sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak ya. Tuh, tadi karena disinggung aku naik Twitter terkait tentang masalah posisi, saya katakan ini nggak ada yang namanya posisi. Ya, insya Allah untuk Blok Uyut ini sudah selesai semuanya, karena Blok Pasar ini selesai semuanya. Ya Pak ya, nanti pembangunan yang akan datang, karena kami pun ditegur oleh masyarakat terkait pembangunan mabuk, ya, dari masyarakat ning blok Pak Guru dewek orang dicor-cor, sini pikiran kemana-mana. Inilah pandangan masyarakat seperti itu. Ya. Ini kadang-kadang kami sebagai pimpinan yang mengutamakan ini akses Pak Bu. Hari masih penting bisa dilewati banyak pemimpin kan. Cuma pandangan masyarakat ini berbeda, ya berbeda dengan pandangan kami sebagai pemerintah desa. Wajar. Yang namanya polemik-polemik ini bagaikan warna saja lah. Langit saja kalau warnanya putih saja nggak indah. Akan tapi adanya polemik ini pro dan kontra ini wajar. Kami wajar, ya, karena supaya indah.
Ya, adanya ini itu dari sebentar sampai jadi ini bagi Pak Kuli bagikan warna sajalah. Kalau tahu langit cuma warnanya satu enggak indah. Hidup itu harus penuh dengan warna. Segala pekerjaan kita juga, saya katakan ada yang suka dan tidak suka. Wajar yang namanya seorang pemimpin, ya harus tebal telinga, ya Bu ya Pak, harus tebal telinga, jangan tipis telinga. Wajar yang namanya seorang pemimpin banyak yang menghujat ini dan lain sebagainya, wajar. Pohon sama dari bubuk, wis tak persigone, ya Bu ya. Mudah-mudahan aparatur pemerintah desa yang hadir, BPD semuanya instansi-instansi yang terkait yang ada di sini, mudah-mudahan kerjanya kita ini nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Insya Allah terkait tentang masalah pembangunan, Insya Allah tadi katakan bahwa Pak Jokowi dengan kami sebagai pimpinan, Insya Allah tahun 2025 ini tuntas semuanya, Pak Bu. Ya. Tapi atas nulis, mudah-mudahan BPD ini sudah sepakat nih, ya untuk blok sorghum berarti 2 meter, ya karena masyarakatnya susah, ya itu saya udah saya minta dari dulu juga itu sudah betul dari dulu sebenarnya udah dibangun, cuma saya minta sebagai pimpinan itu langsung untuk minta setengah meter 25 cm kiri kanannya 25 cm, tapi susah sekali. Iya susah ya. Nah ini karakter masyarakat ini berbeda-beda Pak Bu, semuanya tidak mungkin sama. Dari 11 blok ini Pak Bu lebih paham, karena jadi murid dari tahun 2015 saya paham betul karakter masyarakat. Ya, walaupun saya muda, saya paham betul dari 11 blok ini karakternya blok ini seperti apa saya paham betul Pak Bu. Ya, mungkin saja. Terima kasih untuk dilanjut nulis. Udah terjawab ya, Pak Sekat ya. Saya paparkan semuanya. Terima kasih. Bahwasanya kunci keberhasilan itu di mana antara pimpinan dengan masyarakat dan lembaga yang lainnya itu saling berkesinambungan. Karena apa Pak? Karena ketika keinginan cita-cita seorang pemimpin tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tanpa adanya dukungan dari elemen-elemen lembaga yang ada di satu bangsa itu mustahil tercapai. Sebaliknya, ketika masyarakat desa Temiang Sari menghendaki kemajuan desa Temiang Sari, akan tetapi seorang pemimpin yang ada di desa Temiang Sari ini tidak mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat, itu pun tidak akan terjadi. Maka daripada itu sekalian bahwa maju mundurnya desa Temiang Sari itu atas dari dukungan dan kemauan seorang pemimpin didukung oleh lembaga-lembaga yang ada di desa Temiang Sari dan masyarakat desa Temiang Sari. Sekali lagi tepuk tangan untuk desa Temiang Sari. Baiklah, untuk tentang rencana kerja pemerintah desa atau RKPDS tahun 2024 ini ditutup dengan bacaan hamdalah. Dan untuk sesi kedua yaitu penyuluhan dan pelatihan kader Pokja. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tentang masalah RKPDS tahun anggaran tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat desa Temiang Sari. Kami selaku pemerintah desa Temiang Sari mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah hadir mengikuti kegiatan RKPDS tahun anggaran tahun 2024. Saja bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.